Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku bersama aku Zanis Madina. Seperti judulnya, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Dajjal. Mungkin kita sering banget ya denger kata-kata Dajjal. Atau misalnya ada orang yang berkelakuan jahat, itu biasanya disebut, ih kelakuannya kayak Dajjal gitu. Nah sebenarnya Dajjal ini siapa, asalnya dari mana, dan sejahat apa sih dia? Mungkin kalau teman-teman udah ada yang pernah nonton video aku yang sebelumnya tentang peristiwa hari kiamat, di situ banyak banget nama Dajjal ini tersebut. Penasaran kan siapa sih sebenarnya Dajjal ini? Langsung aja, let's go. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada kata atau nama Dajjal yang disebut secara langsung. Menurut para ulama, Dajjal ini di dalam Al-Quran disebut sebagai Samiri. Siapa Samiri ini? Samiri adalah seseorang yang berasal dari kota Samiroh, makanya disebut Samiri. Samiri ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihi salam diutus menjadi nabi. Si Samiri ini juga punya beberapa keistimewaan. Ada 3 keistimewaan. Yang pertama, dia ini memiliki umur yang panjang, yaitu sampai akhir zaman. Lalu yang kedua, dia memiliki akal yang jenius, di mana akalnya ini melebihi kemampuan berpikir rata-rata orang normal, orang biasa gitu. Yang ketiga, Samiri ini memiliki kemampuan sihir yang sangat sakti, yang luar biasa. Secara keturunan, Samiri lahir dari kaum Bani Israel, dari garisnya Yahuda. Keluarganya ini adalah penyembah berhala dan orang tuanya lahir dari proses yang haram dan tidak wajar. Nah, mengapa bisa demikian? Jadi ayahnya Samiri ini lahir dari proses perjinahan adik dan kakak. Jadi inses ya, hubungan inses, kemudian melahirkan ayahnya Samiri. Ibunya juga demikian. Jadi si ibunya ini lahir dari proses yang haram, dari perjinahan adik dan kakak, hubungan inses, kemudian lahirlah si ibunya. Ayah dan ibunya Samiri ini kemudian bertemu, lalu menikah. Setelah 30 tahun menunggu keturunan, ibunya Samiri ini hamil. Setelah 30 tahun itu, kemudian ibunya melahirkan, dan seakan-akan alam itu menolak kehadirannya Samiri ke dunia. Karena pada saat ibunya melahirkan, itu terjadi hujan badai, petir, dan suasananya mencekam gitu. Sampai ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kelahiran Samiri ini adalah petaka bagi kedua orang tuanya. Nah, kenapa bisa disebut petaka? Setelah Samiri ini lahir ke dunia, dia itu sejak bayi sampai usia 5 tahun tidak pernah bangun. Jadi kerjanya tidur aja gitu. Tidak menyusu, tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas sampai dia berusia 5 tahun. Sehingga ibunya Samiri ini tidak bisa menyusukan air susunya. Seperti kita tahu kalau ibu hamil kemudian melahirkan, pasti kan ada air susu ya yang harus disusukan. Tapi karena Samiri ini tidur dan tidak bisa dibangunkan, maka ibunya terkena penyakit kanker payudara yang kemudian meninggal dunia. Itu petaka yang pertama. Petaka yang kedua, begitu Samiri berusia 5 tahun, dia bangun untuk pertama kalinya. Kemudian hal pertama yang Samiri lakukan setelah ia bangun dari tidurnya selama 5 tahun, itu adalah pergi ke tempat berhala terbesar di Samiroh. Mungkin kalau orang lain pergi ke tempat berhala itu untuk menyembah, untuk beribadah gitu ya. Tapi Samiri ini malah buang air besar di pangkuan berhala terbesar itu. Jadi basicnya emang udah Dajjal dari orok gitu ya. Oleh sebab itu, warga Samiroh marah kan, karena kan selama ini mereka menyembah berhala. Jadi berhala itu Tuhan mereka, tapi kemudian Samiri datang lalu buang air besar di pangkuan berhala itu. Jadi otomatis warga Samiroh, pendeta, lalu pembesar agamanya itu marah besar karena merasa dilecehkan. Karena Samiri ini masih kecil ya, baru berusia 5 tahun, jadi penduduk Samiroh itu ya nggak bisa menghukum Samiri karena dia masih anak-anak. Makanya yang dihukum itu adalah ayahnya Samiri. Dia dihukum penjara dan juga dihukum mati. Nah, itulah petaka kedua bagi orang tuanya Samiri ini. Nah, jadi kan ibunya sudah meninggal, ayahnya juga meninggal.
Kemudian Samiri ini dipelihara atau dirawat oleh Raja di Samiroh. Singkat cerita, ternyata penduduk Samiroh adalah kaum yang suka berbuat maksiat dan juga menyembah berhala ya, musyrik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memusnahkan Samiroh. Jadi seluruh kota itu musnah, manusianya juga ikut lenyap, kecuali Samiri ini. Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyelamatkan Samiri kecil ke pulau terpencil yang antah berantah. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa pulau terpencil itu adalah Pulau Socotra di Yaman. Socotra atau Sokotra ya, yang tahu boleh tulis di komen, koreksi ya. Selama di pulau terpencil itu, Samiri hidup sekitar 95 tahun, sejak ia berusia 5 tahun sampai berusia 100 tahun. Ya, jadi kurang lebih dia menghabiskan waktu di sana selama 95 tahun. Di sana ia tetap dipantau oleh malaikat Jibril. Selain itu, Allah juga mengirimkan satu binatang yang memang ditugaskan untuk memata-matai Samiri, namanya binatang jasasah. Uniknya, jasasah ini punya karakter yang sama dengan Samiri gitu ya. Makan, minum, tidur. Lalu juga mereka itu ternyata lahirnya pada saat yang bersamaan, hari yang sama tapi beda tempat. Jadi intinya Samiri sama jasasah nih udah kayak omet gitu. Kemudian pada saat malaikat Jibril datang untuk mengunjungi, memantau Samiri gitu ya, malaikat Jibril itu membawa pena. Entah gimana caranya si Samiri ini mencuri pena malaikat Jibril dan kemudian membuat patung anak sapi dari pena yang ia curi ini. Penanya seperti apa itu wallahu a'lam. Kemudian setelah usianya 100 tahun, ia diperbolehkan untuk pergi dari pulau terpencil tersebut. Kemudian ia mengembara. Nah, semenjak ia mengembara ini, kisah Samiri ini akan ada kaitannya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan ke kisahnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat Samiri ini mengembara untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan kaum Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada yang pernah tahu kisahnya Nabi Musa dan pengikutnya, itu melarikan diri dari kejaran Fir'aun di Mesir. Karena seperti kita tahu Fir'aun itu adalah raja yang zolim, sehingga pengikutnya Nabi Musa harus menyelamatkan diri, ada yang ke Padang Tih dan juga ada yang ke Palestina. Kemudian di sanalah Samiri bertemu dengan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dan ia membawa patung anak sapi tadi dan dia sudah mengisi patung anak sapi yang tadi ia buat dengan jin. Jadi si patung anak sapi ini bisa bicara, bisa menghasut. Saat bertemu dengan pengikutnya Nabi Musa, Samiri bilang bahwa patung anak sapi ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Jadi kalau kalian ingin menyembah Tuhannya Musa, ya sembahlah patung ini. Lalu apakah ada yang percaya? Ada, karena memang si patung anak sapi ini dia bisa bicara. Oh iya, saya adalah Tuhan. Seperti itu. Mengetahui hal ini, Nabi Musa pun marah. Ia kemudian menghancurkan patungnya dan melemparkannya ke Laut Merah. Samiri ini disuruh pergi aja oleh Nabi Musa, diusir. Setelah diusir ini, Samiri masih terus mengembara dan berkelana sampai akhirnya dia bertemu dengan kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini memang panjang ya ceritanya. Cerita tentang Samiri atau Dajjal bertemu dengan Nabi Isa gitu. Harus dibuat video sendiri, nanti kalau teman-teman emang mau request, boleh silahkan di komen ya. Singkatnya, setelah si Samiri ini bertemu dengan kaum Nabi Isa alaihissalam, dia menyusup dan mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa, lalu mengganti namanya menjadi Yudas Iskariot. Nah, udah mulai familiar kan dengan nama ini. Pada saat itu ada pasukan Romawi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa pergi ke tempat persembunyiannya. Tapi emang dasarnya si Samiri atau si Dajjal ini emang Dajjal ya. Dia malah menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada para pasukan Romawi. Saat sampai di tempat persembunyian Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Jadi menurut kepercayaan umat Islam, memang pada saat itu yang dibunuh itu bukan Nabi Isa melainkan si Samiri ini atau si Yudas. Nah, pada saat itu Yudas ini atas izin Allah, dia mukanya, bajunya,
perawakannya itu dijadikan sama seperti Nabi Isa alaihi salam, sehingga pasukan Romawi malah menangkap Yudas. Di sanalah Yudas ini atau Samiri ini dibunuh lalu juga disalib. Tapi karena orang-orang di sana melihatnya si Yudas ini seperti Nabi Isa, mereka menurunkannya dari salib lalu menguburkannya. Namun ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setelah dikubur sebenarnya si Samiri ini bangun lagi gitu. Lalu dia pergi lagi mengembara, dan ada beberapa hadis yang menyebutkan ada beberapa kaum Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Samiri ini atau dengan Dajjal ini. Jadi memang kisahnya ini memang nyambung-nyambung sampai akhirnya nanti Dajjal atau Samiri ini akan keluar di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia. Di sanalah Nabi Isa akan turun untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan kejahatan Dajjal. Untuk kisah lebih lanjutnya tentang kronologis atau peristiwa hari kiamat yang dibahas secara mendalam ya, ada kisah Dajjal dan Nabi Isa itu, lanjut ke video aku yang sebelumnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tombol notifikasinya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.